Yang saya hormati Kepala LAN RI Bapak Dr. Adi Suryanto, yang saya hormati Direktur Politeknik STI LAN Jakarta, Profesor Dr. Nurullah Nurdin MA, yang saya hormati Wakil Direktur 1 Bidang Akademi, Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga MA, yang saya hormati Wakil Direktur 2 Bidang Umum, Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu STMSI, yang saya hormati Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Edi Sutrisno STMSI, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, seluruh pegawai dan staf di lingkungan Politeknik STIA LAN Jakarta, keluarga kami tercinta yang sedang menyaksikan acara ini di rumah, serta teman-teman yang berbahagia yang bersama-sama dengan saya berkumpul di hari yang istimewa ini. Izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan mewakili wisudawan dan wisudawati. Banyak kenangan yang saya dapatkan selama hampir 2 tahun mengenyam pendidikan magister di tempat ini. Kata orang, kita punya 3 mata uang dalam hidup ini: uang, waktu, dan pengetahuan. Karena kita sama-sama ingin menambah pengetahuan, maka kita tukarkan waktu yang tadinya biasa kita habiskan dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan pasangan, hobi, pekerjaan, kita tukarkan dengan ilmu yang kita timba di sini. Seperti moto kampus yang selalu saya baca di lift, Educare Magister Vitae, pendidikan adalah guru kehidupan. Saya percaya ilmu ini tidak akan pernah sia-sia. Ini akan menjadi dasar berpikir, hikmat yang akan kita aplikasikan pada saat kita berkarya untuk keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Bagi saya yang terberat bukanlah pada saat perkuliahannya kita pergi pagi untuk bekerja dan kemudian pulang lagi larut malam karena kita harus kuliah. Tapi saya melihat semua teman-teman juga punya effort yang sama. Bahkan banyak yang lebih berkorban dari saya karena meninggalkan keluarganya di provinsi lain untuk tugas belajar di tempat ini. Melihat semangat dan kekuatan teman-teman, saya menjadi kuat. Saya juga menikmati prosesnya. Jadi kita saling menguatkan. Tetapi pada saat penulisan tesis, saya terkena COVID yang sangat cukup parah ya. 2 bulan penuh saya terkena COVID dengan simptom yang semuanya saya alami. Di saat yang bersamaan juga ibu mertua saya meninggal dunia. Saya pikir pada saat itu saya sudah mencapai batas kemampuan saya hampir menyerah. Sampai ada kejadian yang cukup lucu dan unik. Papa saya menelpon. Kebetulan papa saya tinggal di Pematang Siantar. Kami orang Batak sedang membangun tugu. Jadi tugu itu adalah kuburan tempat kami mengumpulkan seluruh jasad dan keluarga kami yang sudah meninggal nanti, beberapa turunan, dan kami bangun tugu seperti rumah gitu, sangat besar untuk menunjukkan kebesaran keturunannya gitu. Karena saya kebetulan cucu tertua, jadi nama saya yang disematkan di tugu itu. Jadi waktu itu papa saya telepon bilang, Mona itu tugunya udah jadi gitu, papa udah pesan nisannya besar sekali gitu kan, dan bapak bikin titel S2-mu gitu. Jadi waktu saya baca itu Mona Forti SEMTRAP, padahal waktu itu saya bahkan udah hampir menyerah. Saya antara shock dan malu dan papa saya nggak tahu saya kena COVID dan papa saya juga tidak tahu saya sedang down. Tapi akhirnya saya pikir Tuhan tolong bantu aku. Akhirnya saya seperti punya kekuatan ganda. Saya telepon Pak Edi Sutrisno, saya kejar-kejar beliau. Saya bilang, Pak, ayo Pak, saya mau cepet nih. Pak Edi bilang, sembuh aja dulu gitu kan. Saya bilang, iya Pak, saya tanggal 18 Desember mau dipestain besar-besaran di kampung. Ada nama saya pakai ijazah S2 gitu kan. Sementara saya belum
luar biasa itu saya lulus ujian akhir tesis saya. Saya yakin teman-teman juga pasti punya cerita dan kisah di balik lulusan hari ini. Semua pasti punya perjuangannya sendiri-sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat atas perjuangannya. Ucapan yang terbesar dan tertinggi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen Politeknik STI Yalan Jakarta atas kebahagiaan kami hari ini. Teristimewa kepada keluarga kami, mama dan papa kami, pasangan kami, berbahagialah untuk kami. Terima kasih karena sudah percaya dan mendukung kami selama ini. Teruntuk rekan-rekan yang mulai detik ini akan menjadi alumni, kita telah melihat perjuangan manajemen, direktur, dosen dan seluruh tenaga pendukung Sivitas Akademi STI Yalan Jakarta yang merubah kelembagaannya menjadi politeknik, membuat kampus kita semakin unggul dan berakreditasi baik. Mari berakreditasi baik sekali ya. Mari kita dukung dengan menunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Politeknik STI Yalan Jakarta. Tunjukkan potensi kita dimanapun kita berkarya. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Selamanya saya berharap kita akan harum dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik STI Yalan Jakarta. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya secara pribadi mewakili semua wisudawan dan wisudawati memohon maaf dengan tulus apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan selama proses belajar kami hingga detik ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa ajak Nicholas Saputra. Ucapkan selamat wisuda. Semoga kita semakin jaya. Mangga muda manis rasanya kalau dimakan bersama saya dan Luna Maya. Perjuangan kita sudah sampai pada akhirnya, tapi jangan pernah lupakan STI Yalan Jakarta tercinta. Kepada seluruh wisudawan, saya ucapkan selamat merangkai masa depan dan lulus dalam ujian kehidupan berikutnya. Bravo! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan wisudawan dari Direktur Politeknik STI Yalan Jakarta kepada pengurus Ikatan Alumni Politeknik STI Yalan Jakarta. Mohon perkenan Ibu Nurlia Nurdin, Ibu Yunianti Esos MSI dan perwakilan wisudawan untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Magister Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur asal instansi Polri. Keluarga alumni Politeknik Jakarta. Mohon perkenan Ibu Yunianti untuk menyerahkan kepada wakil wisudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu sekalian,
pada kesempatan pertama, saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa, karena atas kuasanya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, dan banyak nikmat sampai pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan wisuda sarjana dan juga program magister Politeknik STIA LAN Jakarta. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Pak Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Bandung dan juga Makassar, para JPT Lingkungan LAN, para anggota Senat Politeknik STIA LAN, pimpinan instansi Mitra Politeknik STIA LAN, pengurus Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta, Ibu Pengurus Dharma Wanita, para dosen, tamu undangan, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Tentu pada kesempatan yang berbahagia saat ini, saya secara pribadi dan juga institusi ingin menyampaikan ucapan selamat, apresiasi kepada kawan-kawan semua yang telah berhasil mengarungi perjalanan panjang proses akademik di Politeknik STIA LAN Jakarta, sehingga kawan-kawan semua hari ini menyenang gelar sarjana dan juga magister serapan. Tentu apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan juga segenap sivitas akademika Politeknik STIA LAN Jakarta serta pihak manajemen lainnya yang telah melayani kawan-kawan semua dalam proses perkuliahan selama ini dan juga perbaikan kualitas Politeknik STIA LAN Jakarta, sehingga tadi disampaikan oleh Direktur Politeknik bahwa Politeknik STIA LAN Jakarta meraih akreditasi baik sekali. Tentu ini merupakan kerja keras kita bersama. Untuk itu maka saya berharap bahwa keberhasilan kawan-kawan yang hari ini di wisuda ini bukanlah akhir segala-galanya, tapi jadikan tonggak keberhasilan atau awal keberhasilan untuk masa-masa yang akan datang. Ini adalah milestone, jejak pertama kawan-kawan semua, yang artinya hari ini kawan-kawan tidak boleh puas diri, tetapi justru harus berani menggambarkan masa depan yang lebih baik lagi, berani untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi. Untuk itu maka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa tahun 2024 kita membangun namanya world class birokrasi kelas dunia. Tentu ini tidak pernah akan terwujud tanpa ada sinergi, kerja keras, upaya kita bersama-sama untuk bagaimana caranya agar kita semua bisa menunjukkan pemerintahan kelas dunia. Untuk itu maka kontribusi peran serta kawan-kawan para wisudawan hari ini sangat dituntut tinggi agar memiliki peran partisipasi yang luar biasa agar birokrasi semakin lebih baik lagi. Sebagaimana amanat Bapak Presiden dalam pidato negaraannya, kita diajak untuk bersama-sama mewujudkan budaya melayani, memberikan melayani kepada masyarakat terkait dengan gerakan Indonesia Melayani untuk memperkuat budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara. Pada akhirnya tentu saya berdoa agar kawan-kawan semua sivitas akademika, para mahasiswa yang belum lulus agar termotivasi hari ini untuk segera menyelesaikan kuliahnya, dan yang sedang sakit mudah-mudahan juga sembuh. Ada guru besar kita salah satunya di Bandung yang sedang terbaring sakit, juga kita doakan mudah-mudahan beliau segera sembuh. Hari ini sehat menjadi prioritas, sehat menjadi penting. Apapun harus mempertimbangkan faktor kesehatan. Makanya tadi saya menarik mendengarkan kesan dari wisudawati. Bagaimana perjuangan kalian semasa COVID ingin menyelesaikan perkuliahan. Kalau orang kuliah bisa sukses berhasil lulus pada saat biasa, itu normal dan wajar. Tapi kalian semua bisa menyelesaikan wisuda S1, S2 pada saat COVID, itu luar biasa. Meskipun tadi saya sempat senyum-senyum bersama Prof. Pantesan Prof, pada COVID kita ini nggak selesai-selesai. Karena ternyata ada juga mahasiswa yang ngejar-ngejar dosennya. Mahasiswa yang kena COVID, dosennya dikejar-kejar, COVID juga. Nah ini COVID juga Bahkan direktur-direktur
kita yang Makassar ambil Juni itu ada COVID. Itu kan kejar-mengejar tadi. Ya. Kita harapkan ke depan tidak ada kejar-mengejar lagi. Ya. Jadi mungkin bimbingan secara online dan sebagainya juga bisa kita tingkatkan sehingga kita tidak harus kemudian bimbingan tatap muka dan lain seterusnya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, jaga kesehatan, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Menteri PABB. Mohon maaf, saya sudah lama di ruang tunggu. Vaksin ketiga pun membuat lemes saya. Kemarin vaksin 3 kali, langsung pemeng. Semalam nggak bisa tidur, agak demam. Minum paracetamol 2-3 kali juga enggak. Tapi pagi masih liar tadi. Teman Pak Agus minum kopi, mulai seger. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Senat dan para pimpinan LAN, pimpinan Politeknik STIA LAN, dan teman-teman para wisudawan yang saya hormati, Bapak Ketua KSN dan para pejabat LAN semua yang hadir. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih. Ini saya hadir yang kedua. Yang pertama dulu saat wisuda pada saat saya sebagai Mendagri. Saya kesini dan ini hadir yang kedua. Yang pertama saya mengucapkan selamat, sukses, apresiasi pada teman-teman sekalian, para wisuda mahasiswa Politeknik STIA LAN tahun 2021. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas ridho-Nya. Kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama mengikuti acara wisuda Politeknik STIA LAN dengan lancar dan sukses. Semoga dengan ridho Allah SWT, teman-teman sekalian, khususnya para wisudawan, bisa mendapatkan apa yang telah diperoleh ilmu di sini untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Saya terima kasih pada hari ini diberi kesempatan menyampaikan tantangan ASN mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Sedikit background. Kenapa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu masuk visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan skala prioritas kerja untuk 5 tahun ke depan. Mungkin Bapak Ibu sekalian dan khususnya teman-teman wisudawan pernah mengikuti Bapak Jokowi dalam rapat kabinet dikonotasikan marah besar. Karena apa? Birokrasi itu lehernya pemerintah. Harus ada kecepatan, keberanian sesuai aturan yang ada dalam sebuah proses pengambilan keputusan politik pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tata kelola pemerintahannya ada, manajemennya ada, uangnya ada, barangnya ada. Loh, kok mengambil keputusan yang cepat untuk kepentingan masyarakat? Kok ya tidak bisa? Apalagi
lagi akhirnya memperlambat perizinan, memperlambat pertumbuhan perekonomian di daerah maupun nasional. Itulah yang membuat Pak Jokowi memutuskan bahwa periode kedua beliau dan Pak Maruf Amin memasukkan reformasi birokrasi menjadi salah satu visi misinya. Setiap pemerintahan di dunia manapun pasti reformasi birokrasi itu menjadi bagian yang tidak terbesar. Di era Bung Karno saja ada Badan Daya Gunaan Aparatur Sipil pemerintah yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian Pak Nasution, kemudian sampai sekarang ini baru kali ini pemerintahan itu dipimpin oleh seorang Presiden Pak Jokowi yang punya visi-visi reformasi birokrasi. Intinya simpel, bagaimana membangun kolaborasi, memangkas birokrasi yang panjang menjadi pendek, kecepatan mengambil keputusan, kecepatan memberikan perizinan. Itu intinya. Selama 5 tahun Pak Jokowi memimpin, kendalanya pada masalah kecepatan mengambil keputusan dan kelambanan dalam konteks perizinan yang ada. Sampai 2024, mudah-mudahan reformasi birokrasi ini bisa mencapai hasil, walaupun mungkin belum maksimal. Tapi ada hikmah pandemi COVID inilah yang kuncinya adalah reformasi birokrasi yang efektivitas dan efisiensi. Nah, saya kira teman-teman sekalian, para wisudawan sudah banyak belajar di sini. Sebelumnya juga sudah mengikuti di kementerian lembaga yang ada, belum mencapai sebuah efektivitas dan efisiensi. Ada kementerian yang sistemnya sudah bagus, rekrutmennya sudah bagus, tapi manajemen keuangannya amburadul, versi BPKP dan versi BPK. Sampai ada kementerian yang sampai 100 triliun lebih yang jelas mempertanggungjawabkan keuangannya. Semua kementerian daerah sekarang sedang berlomba menghabiskan tahun anggaran 2021. Belum sempat mengevaluasi program anggaran 2021. Pertengahan Desember sudah menerima DIPA untuk tahun anggaran 2020. Berputar terus, kapan mengevaluasi? Karena kuncinya yang diinginkan Pak Jokowi yang endingnya pada masalah-masalah efektivitas dan efisiensi anggaran. Sekarang saja penyerapan anggaran di pemerintah daerah itu baru 58,8%. Saya kemarin berkunjung ke kantornya Pak Atek BPKP. Bayangkan, tinggal sebulan penyerapannya belum sampai 60%, yang lain disimpan di bank, diambil bunganya, mengganggu berbagai macam proses, khususnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah sampai ke tingkat nasional. Padahal pemerintah pusat hanya minta singkat saja. Bagaimana program strategis pemerintah pusat itu dapat berjalan di daerah, di provinsi, kabupaten, kota, seiring dengan visi misi janji kampanye seorang gubernur, bupati, wali kota terpilih. Sekarang ada pandemi COVID, mungkin ada penekanan pada infrastruktur kesehatan dan pelayanan sosial diutamakan. Tapi kenapa nggak sampai 60% terserap? Seandainya ini terserap, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Karena kalau kita ikuti media kan yang punya uang menyimpan, yang tidak punya uang yang semakin berat hidupnya, tapi uangnya disimpan.
bansos luar biasa bantuannya. Tapi juga ada yang tega mengkorupsi dana bansos. Ini saya kira sebuah birokrasi negara besar Indonesia yang secara luas wilayah dan penduduk dan strata pendidikan yang belum merata. Ini tantangan kita ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua Senat, Ketua LAN, Ketua KSN, jadi skala prioritas dan 5 prioritas kerja Bapak Jokowi itu sudah jelas. Perintah Bapak Presiden kepada Kabinet Indonesia Maju yang selalu disampaikan berulang kali, karena ini tidak hanya menyangkut anggota kabinet saja, tapi juga menyangkut seluruh aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah dan masyarakat. Yang pertama, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Nanti di ending saya akan sampaikan ini kesimpulan. Tidak ada visi-visi menteri, nggak ada. Dan ada visi-visi presiden dan wakil presiden. Tugas menteri menjabarkan visi-visi presiden seiring dengan visi-visi gubernur, bupati, wali kota terpilih dalam pilkada yang berbeda. Yang ketiga, harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jadi teman-teman sekalian, kalau melihat ada dinas pertanian misalnya, pegawainya 50, ya kalau bisa 50 orang itu jangan duduk di kantor dinas atau di kantor cabang. Kalau bisa ya 40 lebih itu harus turun ke bawah, ke kecamatan, ke desa, ketemu masyarakat, ada pembimbingan, menggerakkan, mengorganisir. Nah, kalau semua duduk di meja, nah inilah yang saya kira perlu dipikirkan kita bersama. Kita bukan mencari pegawai yang hanya duduk di meja, tapi pegawai yang dia bisa turun ke bawah, bisa memberikan pengetahuan, pemahaman pada kita semua. Jangan terjebak rutinitas yang menutup. Ini penjabarannya sangat-sangat luas. Jadi teman-teman sekalian nanti kembali ke instansinya masing-masing, cermati bagaimana kerja agar tidak monoton, kerja tidak rutin. Ya tadi tidak ada evaluasi tahun anggaran, maka dari tahun ke tahun ya tinggal copy paste aja. Anggarannya sekian, paling tambahnya sekian, atau kurangnya sekian, yang tinggal dibagi habis ini, sehingga tidak ada yang lebih fokus, tidak ada yang lebih menonjol menjadi skala prioritas program baik kementerian, lembaga dan pemerintah. Belum lagi ego sektoral masih ada, belum lagi tumpang tindih masih ada. Ini saya kira sesuatu hal yang harus dicermati dengan baik. Mohon maaf kalau ada dari instansi ini 3 lembaga ini sampai sekarang belum clear. Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog. Itu urusan pupuk, urusan beras, urusan padi, urusan daging, itu kita masih belum bisa selesai. Ini saya kira. Kemudian kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Jadi tugas kita tidak hanya menjamin sen, tapi juga harus deliver. Itu arahan Pak Jokowi. Selalu mengecek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Dan semua harus serius bekerja. Ini 7 perintah Presiden kepada Menteri termasuk jajaran sampai ke tingkat paling bawah. Bapak sekalian, berbicara mengenai ekspektasi tentang reformasi birokrasi. Memang birokrasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang deliver tadi.
dan birokrasi yang sederhana, yang lincah dan cepat. Ini 4 poin ekspektasi Bapak Presiden tentang reformasi birokrasi yang masuk visi misi dan skala prioritas pemerintahan selama 5 tahun ini berkaitan dengan reformasi yang menciptakan hasil, birokrasi yang berdaya saing, birokrasi yang make me deliver, dan birokrasi yang sederhana, lincah, dan cepat. Membangun kolaborasi. Eselon 1 dan Eselon 2 itu leadernya dalam pemerintahan. Kalau menteri, gubernur, bupati, wali kota kan jabatan politis. Tapi Eselon 1 dan Eselon 2 itu leadernya yang harus bisa menggerakkan struktur-struktur yang ada di bawahnya dengan cepat untuk mengambil kesempatan birokrasi. Kemudian percepatan reformasi birokrasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Itu intinya, efektivitas efisiensi tadi. Jadi pemerintah yang baik dan bersih, itu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan 3, pelayanan publik yang prima. 3 ini. Dan ini kalau dijabarkan, menyangkut manajemen perubahan, menyangkut deregulasi kebijakan, menyangkut penataan organisasi, menyangkut penataan tata laksana, menyangkut penataan SDM aparatur, menyangkut penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan. Kuncinya, endingnya ada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, terbuka, khususnya kecepatan dalam memberikan izin yang ada. Ini saya kira beberapa prinsip kecepatan reformasi birokrasi yang sekarang sedang kita bangun bersama-sama. Era disrupsi teknologi misalnya, itu bermacam-macam. Ya, salah satu perusahaan yang terbesar sudah tidak punya kendaraan lagi sekarang ini. Perusahaan media paling populer di dunia tidak punya konten, Facebook misalnya. Salah satu retail besar tidak punya persediaan, kayak Bukalapak misalnya. Kemudian salah satu retail terbesar di dunia tidak punya inventory, misalnya Alibaba Group. Kemudian penyedia akomodasi terbesar tidak punya properti, dan berawal dari perusahaan ojek motor terbesar yang tidak punya sepeda motor menjadi super apps company yang baik. Ini proses pengembangan yang ada. Kita memasuki era global, memasuki era milenial, memasuki era pandemi COVID ini, dan ujung-ujungnya adalah bagaimana kecepatan kecanggihan kita untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berdaya saing, yang bisa praktis cepat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sama, dulu kita punya PT Pos, kita kirim surat, kirim kartu, pakai perangko, tulis, ketik, masukkan ke kantor pos, dikirim. Sekarang dengan satu handphone sudah selesai. Mau mengucapkan apa saja, mau pesan apa saja, selesai dalam tempo detik. Dulu seorang wartawan kalau mencari berita, cari sumber beritanya, tulis tangan dulu, lari ke kantor redaksi, ketik berita, serahkan ke rektor, baru muncul sebuah berita. Nah, sekarang tidak. TV saja sudah satu orang pakai handphone, selesai. Menit itu juga, detik itu juga sudah bisa tanya. Nah, kecepatan-kecepatan inilah yang dalam konteks informasi birokrasi ini harus semakin diajarkan. Itu contoh kita melihat pos, belum lagi melihat dunia perbankan kita yang begitu cepat untuk bisa mengambil beberapa informasi yang ada.
Karena kita ini harus bersaing dengan berbagai inovasi dan tata kelola pemerintahan di kelas dunia ini. Boleh kita kalah dengan Singapura, negara kecamatan kecil, tapi dengan negara seperti India, negara seperti Korea, negara seperti Cina yang jumlah penduduknya besar, ya kita harus setidaknya harus mengimbangi negara-negara besar. Jadi dukungan Super Apps tadi dalam transformasi sistem kerja sekira yang paling utama. Latar belakang berkaitan dengan duplikasi pengelolaan ASN yang tidak saling terhubung antar instansi. Kita baru punya 4,2 juta ASN, tapi untuk mencari data ASN kementerian lembaga sampai daerah pun sulit. Saya kemarin dalam sidang TPA memilih eselon 1 sempat ditegur oleh Bapak Presiden. Ya, saya jawab, kami tidak punya data. Ada seseorang mati-matian diusulkan oleh seorang menteri, ini orangnya baik, ini punya prestasi, ini kami bisa bekerja sama, dia harus jadi eselon 1. Ya sudah, hasil daripada PPATK nggak ada masalah KPK nggak ada masalah, lolos. Begitu lolos baru 1 jam diprotes. Ternyata nama ini pernah menjadi sekda di Sumatera, sekda provinsi, dipecat karena punya masalah. Dia pindah ke Sulawesi Selatan, jadi Kakanwil, direbut oleh menteri dari eselon 1. Nah, proses pemecatan sampai pindah kami nggak ada data. BKN nggak punya data, Seknek nggak punya data, Sekap nggak punya data, bisa lolos. Nah, ini satu data, saya kira salah satu bentuk kelemahan kita. Jadi duplikasi aplikasi pengelolaan ASN yang tidak saling terhubung antar instansi itu bentuk latar belakang yang ada. Kemudian bagaimana membangun digitalisasi proses bisnis internal pemerintah, menghasilkan data dasar kepegawaian nasional yang didukung oleh penerapan arsitektur SPD nasional. Kemudian single kolaboratif digital ecosystem platform ASN nasionalnya bagaimana? Implementasi fitur prioritasnya, fitur lanjutannya bagaimana? Terwujudnya ekosistem manajemen yang harus kita capai. Dan kuncinya ini ada pada kolaborasi digital untuk seluruh ASN, baik instansi pusat dan daerah. Ya, termasuk STIKK, termasuk LAM juga harus pelan-pelan dalam program pendidikannya juga harus mulai mengarahkan kepada teman-teman sekarang pada pejabat eselon 2, eselon 1 bisa mengarah menciptakan dukungan Super Apps dalam transformasi sistem kerja yang ada. Kemudian Bapak Presiden juga menerapkan definisi berakhlak sebagai core value ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan, harus punya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapasitas yang ada, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan yang penting terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama sinergi. Ini fondasi baru bagi aparatur sipil negara, berakhlak, brandingnya bangga melayani masyarakat, bangga melayani bangsa. Jadi kata Bapak Jokowi, saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif, tidak boleh lagi ada ego, khususnya ego sektoral, ego daerah maupun ego ilmu. Ini core value berakhlak yang sudah dicanangkan oleh Bapak
Presiden yang ada. Terus sekalian, komponen transformasi, komponen utama transformasi digital itu juga perlu perhatian kita bersama. Menyangkut masyarakat, ada talentnya, ada strukturnya, ada kulturnya, bisnisnya bagaimana, bisnis modelnya bagaimana, strateginya bagaimana, internal prosesnya itu bagaimana, kemudian teknologinya bagaimana, berkaitan dengan data manajemen, cloud computing, internet of things, artificial intelligence itu bagaimana. Ini juga merupakan bagian daripada people, bisnis, dan teknologi. Ini komponen utama, harus ada transformasi digital. Kita harus berani melakukan reformasi digital dengan cepat dalam konteks menjawab tantangan-tantangan bangsa yang semakin cepat. Bapak sekalian, masalah kolaborasi. Jadi saya yakin Pak Adi dan Irwan untuk mulai mengembangkan dengan baik supaya menghasilkan pembelajaran yang mampu melakukan relasi, komunikasi, presentasi, sensitivitas antar budaya, etika, mendengar, bertanya. Dan kuncinya learning adalah di samping kolaborasi juga fleksibel. Kemudian membangun individu sebagai pusat learning, bukan sekedar tetapi juga lebih condong pada bagaimana learning center itu bertransformasi menjadi learning marketplace. Ini yang harus terus dikedepankan, dan infrastrukturnya berupa intelligent learning yang ada. Di transformasi learning ASN juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bapak sekalian dan teman-teman para saudara yang saya hormati, tantangan besar transformasi masih ada masalah-masalah yang berkaitan dengan perlu terobosan, perlu lompatan dalam upaya mempercepat ASN masuk ke learning zone. Bagaimana mengoptimalkan lembaga-lembaga pelatihan yang ada seperti LAN, BPSDM, SDIKI, ini harus ada optimalisasi, ada lompatan, ada terobosan untuk membangun kolaborasi dan membangun hal-hal yang berkaitan dengan fleksibilitas. Saya kira ini secara umum yang bisa kami sampaikan, Bapak sekalian, karena tantangan kita semakin berat. PNS kita ada 4.081.000, pejabat strukturalnya 11%, pegawai teknis dan kesehatan itu mencapai 15%, guru dan dosen mencapai 36%, dan pelaksana administrasi mencapai 38%, dengan strata pendidikan yang bervariasi. Mudah-mudahan dengan reformasi birokrasi yang masuk visi-visi pemerintah selama 5 tahun ini, ada skala prioritas daripada pemerintah pusat dan daerah, khususnya lembaga-lembaga pendidikan, ada semangat yang sama untuk mempercepat proses, termasuk mempercepat perizinan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Saya yakin tantangan ASN mewujudkan birokrasi di kelas dunia ini akan bisa bertahap terwujud, walaupun kendalanya masih panjang dan masih banyak. Demikian beberapa poin-poin yang kami sampaikan. Yang terakhir saya menitipkan, setelah 76 tahun kita merdeka, ada 4 tantangan bangsa ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya ASN dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang pertama adalah masalah bencana alam. Setiap menit bisa muncul gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, ditambah sekarang ada pandemi COVID yang mudah-mudahan akan cepat berakhir dan bisa muncul kembali.
Ini perlu kebersamaan, perlu kegotong royongan, perlu kolaborasi, perlu protokol kesehatan dengan baik, perlu dukungan layanan sosial dengan cepat. Kalau tidak, dia akan bisa merusak tatanan kita. Jadi, tantangan yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan bencana alam. Tantangan kedua yang berkaitan dengan narkoba. Ini hati-hati, sudah mencapai angka ratusan triliun uang beredar. Kalau ada ASN, mohon maaf, yang dia pengguna narkoba, langsung nonjol, langsung rehabilitasi. Tapi kalau ada ASN yang dia pengguna dan pengedar, mohon maaf, proses hukum dan dipecat. Itu prinsip. Ancaman bangsa yang kedua adalah narkoba. Ancaman bangsa yang ketiga berkaitan dengan arahan Bapak Presiden yang untuk hati-hati tidak korupsi. Mari kita saling mengingatkan di antara kita, mengingatkan saya, antara teman-teman sekalian, masalah perencanaan anggaran. Jangan bermain-main dengan perencanaan anggaran, markup dan sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan dana hibah dan dana bansos. Yang ketiga berkaitan dengan retribusi dan pajak. Yang keempat berkaitan dengan mekanisme pembelian barang dan jasa. Yang keempat, yang kelima, jual beli jabatan. Ini mohon hati-hati, karena tren ASN yang terlibat pada 5 masalah ini selalu saja semakin hari semakin meningkat dengan OTT KPK, penindakan kejaksaan maupun kepolisian. Area rawan korupsi harus dicermati oleh kita. Yang terakhir adalah radikalisme terorisme. Hati-hati. Kalau ada ASN yang terpapar radikalisme lewat medsos atau lewat fisika dan sebagainya, dengan segala hormat dia langsung nonjok, langsung ada pemindahan. Kalau dia terlibat masalah terorisme, sudah ada kepastian hukum yang ada, mohon maaf langsung dipecat. Nah, inilah 4 tantangan bangsa yang harus kita cermati bersama, saling mengingatkan di antara kita. Radikalisme terorisme, memahami area rawan korupsi, narkoba, dan masalah bencana alam. Demikian salah singkat yang dapat kami sampaikan pada forum yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada acara hari wisuda Politeknik SDI Alam pada siang hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak atas Terima kasih. Selanjutnya adalah naskah pola pembibitan yang akan diserahkan oleh Ibu Direktur Politeknik SDI Alan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan, wisudawati, beserta keluarga yang berbahagia. Di tengah-tengah kebahagiaan acara wisuda hari ini, marilah kita berdoa dengan hikmat, khusyuk, tawadhu serta penuh harap. Mohon izin, doa akan kami pandu secara Islam. Bagi Bapak Ibu serta hadirin yang beragama lain, dimohon untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atas izin dan ridho-Mu, saat ini kami hadir bersama dalam suasana bahagia dan sukacita karena kami telah dapat menyelesaikan
adalah peristiwa penting dalam kehidupan kami. Karena itu ya Allah, tiada henti-hentinya kami bersyukur atas karunia-Mu. Dengan rahmat-Mu, kami telah banyak mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Dengan kasih sayang-Mu, kami mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat kami. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, kepada mereka-mereka yang telah berjasa di samping kami, ayah ibu kami, para keluarga kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, para sahabat kami, dan seluruh sivitas akademika di kampus kami yang tercinta ini. Ya Allah, yang bertahu ya alim, ini saatnya kami kembali ke dunia nyata. Inilah waktunya kami membaktikan ilmu pengetahuan yang kami dapat selama ini. Kami memohon ridho-Mu ya Allah, agar kami Engkau jadikan pribadi yang bisa memberi manfaat, memberi kebaikan, dan memberi kebahagiaan, baik kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami, kepada alma mater kami, kepada masyarakat, dan kepada negara kami. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikanlah pengetahuan yang kami timba sebagai ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus. Kuatkanlah diri kami agar dapat menjalankan apapun aktivitas kami secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati kami untuk senantiasa memegang teguh kejujuran dan integritas. Ya Allah, ya Wali, ya Hamid, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, semakin menyadarkan kami ya Allah, bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Karenanya ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu, kami mohon kiranya Engkau angkat segera wabah COVID-19 ini dari negeri kami ya Allah. Ya Allah, siapkanlah dan kuatkanlah kami dalam menghadapinya. Ya Allah, yang mujib as-sa'ilin, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya menutup rapat terbuka Senat Politeknik SDA Jakarta, perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara, para JPP Madya dan JPP Pratama Lembaga Administrasi Negara, Direktur IPDN Kampus Jakarta, Asdep 2 Kemenko PMK, anggota Senat Politeknik SDA Jakarta, para ketua yang hadir saat ini, Luri Politeknik SDA Jakarta, Bapak Dr. Mahdu, dan juga yang hadir dari Profesor Basuki, para pimpinan instansi pengirim wisudawan wisudawati, perwakilan Iklum Politeknik SDA Jakarta, para undangan yang hadir secara virtual, keluarga wisudawan wisudawati yang hadir secara virtual, Dharma Wanita Lan RI, Dirhen, pianis beserta paduan suara Gempita Suara Bhinneka Karya, tim UKM Tari dan UKM Musik Politeknik SDA Jakarta, seluruh panitia penyelenggaraan wisuda Politeknik SDA Jakarta, serta seluruh pihak yang berkontribusi namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas kontribusi dan kesabaran dalam mengikuti seluruh acara ini. Mohon maaf dan penutupan. Selanjutnya, saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara wisuda ini terdapat hal
yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Senat Politeknik STIALAN Jakarta dalam rangka wisuda ketiga program sarjana terapan, keempat program magister terapan pada tahun akademik 2021 saya nyatakan ditutup.
place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, but it cares of joyful giving. If we try, we succeed. In this peace we cannot feel. We are trained to stop existing and start living. Then feels the wings, love enough for us growing. So make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, think they care enough for living. Make a better place for you and for me. And the dreamy white will steal you away with a triple veins. And the worry one will steal you away until it getting rain. Then why do we keep changing life on this earth crucified soul? On this rain we see this on this heavenly big and sky. Selfish but so precious, so blessed and so clear. Protect his beauty and spread the land that disappears. There's other animals abandoned humankind as well, but their future generations can't have story to tell. Protect us from evil, to spread the word of good, of peace, love, justice, mercy and brotherhood. Cause we only have one earth and we let us struggle less. So let's press one force, I think it's time to take a stand. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. In a world We don't fear, together we cry happy tears. In a day, children and police of bloodshed. We could really get there if you care enough for living. Make a little space, make a better place. Feel the love, make it a better place for you and for me.
berpisah, awal tak berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh bertemu untuk berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Katakan lagi. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Ku harap terbaik untukmu. Everybody can sing. Everybody hurts sometimes.
Senat Politeknik STI Aula meninggalkan ruang upacara.